Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang saat ini sangat mencintaimu. Oke, kita mulai aja. Orang ini energinya selalu menunda-nunda, atau mungkin memang ada situasi dari si dia, atau memang dianya ya yang tidak mau atau belum siap untuk bergerak ya. Tapi kalau uh, intinya orang ini tuh ngejalanin hubungan sama kamu itu suka banget, bukan suka banget tapi sering banget terjeda atau nggak lancar lah ya hubungan kamu dengan dia. Atau bisa jadi kalau misalkan ini bukan orang yang kamu ketahui sekarang, ya mungkin dia saat ini masih memendam perasaan dia ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia kayak selama ini tuh sering banget menunda-nunda untuk mengungkapkan atau untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu. Seperti itu. Entah karena memang situasi dia yang membuat dia akhirnya menunda untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu, atau memang ya dia belum berani gitu ya, belum siap seperti itu. Tapi kalau aku lihat nih orang mungkin sebentar lagi dia akan menunjukkan perasaan dia, atau bahkan mungkin langsung effort gitu ya, effort untuk memberikan usaha di hubungan kalian. Orang ini cukup religius orangnya ya, mungkin secara agama dia kuat, atau lebih alim gitu deh ya. Intinya dia orangnya lebih religius. Dan orang ini sangat-sangat ketergantungan sama kamu. Orang ini benar-benar ya kalau bisa dibilang sih bucin lah gitu ya. Bucin banget, udah ketergantungan banget sama kamu, kayak diandaikan itu seperti sulit hidup tanpamu, seperti itu. Oke. Berarti nih, kalau di sini heart to heart conversation, berarti kalau aku lihat kalian ini sebenarnya sering banget terhubung secara batin, secara koneksi. Jadi kadang-kadang kalian itu walaupun tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tapi kadang-kadang suka keinget atau tiba-tiba kok kepikiran orang ini gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa memang secara intuisi, secara batin kalian itu kuat gitu ya. Kalian terkoneksi ya, batin dan intuisi kalian itu terkoneksi satu sama lain ya. Mungkin dulu kalau misalkan ini belum pernah bertemu kamu dengan dia, kamu kayak sewaktu ke waktu gitu ya, tiba-tiba kok kepikiran, oh kayaknya jodoh aku nih ini deh gitu ya, atau dia lagi di sini deh gitu ya, tiba-tiba aja gitu. Jadi sebenarnya kalian ini sudah pernah merasakan energi dari orang ini, atau memang sebenarnya kalian mungkin sudah kenal, sudah tahu orang ini ya.
Tapi nampaknya ini sepertinya sudah kalian kenal kok ya, karena di sini ada Seven of Swords-nya reverse. Jadi orang ini tuh dulu, entah kalian ini sudah menjalin suatu komitmen atau memang ya ini kalian sudah kenal dari dulu orang ini. Karena orang ini tuh pernah mengkhianati kalian, bahkan mungkin pernah berbohong, pernah menipu ya, atau mungkin kalau misalkan ini orang pernah ngejalin komitmen dengan kalian ya, orang ini pernah selingkuh sama kalian. Bahkan lucunya lagi, orang ini tuh ketika misal dia selingkuh ya dari kamu, malah terkadang dia sendiri yang membongkar perselingkuhannya ya. Jadi bukan tanpa sengaja, bukannya dia tidak sengaja, tapi memang dia sendiri gitu loh yang ingin kamu tahu bahwa dia selingkuh kayak gitu ya. Orang ini emang agak lucu, orang ini agak aneh ya. Jadi dia melakukan perselingkuhan, atau dia mungkin pernah melakukan suatu penipuan atau ngebodohin kamu, ngebohongin kamu, tapi pernah dia itu mengungkap sendiri gitu ya. Tapi sebagian juga mungkin kamu ketika dia berbohong, ketika dia selingkuh, ya kamu tahu aja gitu ya, kamu mengungkap ya kebohongan dan perselingkuhan dia juga ya, pernah seperti itu. Tapi ciri-cirinya adalah orang ini dulu pernah mengungkapkan sendiri gitu loh kalau dia selingkuh. Entah mungkin pas lagi selingkuh dia foto dengan selingkuhannya, abis itu di-upload di sosial media, akhirnya kamu tahu, sedangkan kamu tidak di hide ya, sehingga pas kamu lihat scroll media sosial ngelihat deh foto dia. Nah gitu kan, jadi dia sendiri yang mengungkap perselingkuhan dia. Orang ini memang kalau misalkan dia pria ya, orang ini tuh memang sangat tergila-gila sama perempuan. Jadi mungkin ya dulu dia punya masa kelam ya bersama kamu, yaitu banyak sekali menghadirkan pilihan atau mungkin sering sekali selingkuh dari kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sangat mudah tergoda ya, sangat mudah tergoda dengan wanita. Kalau misal dia pria ya, wanita yang seksi gitu ya, yang ya wanita-wanita yang mengumbar lekuk tubuh seperti itu ya. Jadi secara seksual tuh dia kayak ya terpancing, tergoda, bergairah seperti itu. Kalau dia misalkan seorang perempuan, aku lihat di sini ya dia biasanya itu suka dengan seseorang yang memang terlihat banyak uang ya. Kalau perempuan ya, dia nggak masalah dengan fisik, tapi dia lebih memandang kayak kamu banyak uang maka dia suka kayak gitu ya. Bisa dibilang materialistis, tapi sebenarnya kalau wanita tuh bukan materialistis ya, rasional ya kalau misalkan dia perempuan, karena memang kan semua ini semua yang ada di dunia ini nih memang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu kan ya. Jadi sebenarnya bukan materialistis sih, tapi lebih ke rasional kayak gitu ya. Tapi ya tergantung perspektif lah. Nah ketika dia ngeliat kamu ya dia sukanya seperti itu, tergantung kamu ini perempuan atau laki-laki. Kalau kamu perempuan ya berarti kamu di mata dia tuh bisa membangkitkan seksual dia seperti itu ya. Mungkin di awal-awal kalian bertemu, atau di awal-awal kalian ngejalanin hubungan, dia itu kayak ngerasa bergairah aja sama kamu secara seksual seperti itu. Jadi bisa jadi ini orang adalah mantanmu atau orang masa lalumu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada suatu masalah yang terjadi di antara kalian, dan ini masih sampai sekarang itu belum terselesaikan. Ya, entah apa, mungkin ya ini tentang perselingkuhan ini. Mungkin selama ini tuh setiap dia datang ke kamu atau setiap dia
berkomunikasi lagi dengan kamu, dia kayak belum ada keinginan untuk menuntaskan masalah di antara kalian. Ya, intinya seperti itu. Contohnya aja seperti itu ya. Kalau masalah terserah banyak ya dari kalian, masalah itu complicated. Ya, intinya di sini orang ini nih masih membuatmu merasa kayak traumatis atas hubungan kamu dengan orang ini karena dulu pernah terjadi suatu masalah tapi kalian tidak bisa menyelesaikannya ya. Mungkin karena dia lari dari hubungan ini, dia pergi begitu saja, dia tidak mau mengkonfirmasinya seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu itu kayak masih belum bisa move on juga sih dari orang ini. Kenapa? Ya apa ya, kamu itu lebih ke rasa traumatik aja sih ya, rasa traumatik. Jadi bukan kamu tidak mau membuka hati untuk orang baru, tapi kamu masih ada rasa takut, masih ada rasa traumatik, takut situasi kamu dengan si dia ini akan terulang lagi pada orang baru, seperti itu ya aku melihatnya. Ya mungkin sebagian dari kalian ada berkeinginan untuk ngejalin hubungan dengan orang baru, tapi kayak masih ada apa ya, keraguan, ketakutan, takut akan terulang lagi seperti itu ya. Apalagi kalau aku lihat di sini, entah kalian ini sering putus nyambung dengan orang lama kalian ini atau mantan kalian ini, sehingga membuat kalian itu benar-benar sakit hati gitu ya, patah hati banget, sehingga sulit untuk bisa bangkit gitu kalau aku lihat ya. uh, Apalagi kalau misalkan di sini kalian dulu pernah merasa dirugikan banget sama orang ini, entah secara materi, entah secara apa, hmm, apa, kepercayaan ya, atau ya apalah ya, intinya kalian merasa dirugikan aja sama orang ini. Terutama waktu sih ya, waktu, menghabiskan waktu kamu cuman untuk ya ngejalin hubungan sama orang ini yang nggak tahu ujungnya seperti apa, endingnya juga nggak jelas gitu ya. Ya kamu intinya merasa rugi aja, pernah pernah kenal orang ini, pernah menjalin hubungan dengan orang ini, seperti itu. Tapi sayangnya orang ini sebenarnya masih sayang, masih cinta sama kamu. Kenapa aku bilang gitu? Karena orang ini tuh mungkin sempat ya sudah menghilang dari hidupmu, sempat juga mungkin dia ngejalin hubungan dengan yang lain, dengan orang-orang baru, dengan yang lain gitu. Tapi dia tidak menemukan sosok yang sama seperti kamu, atau paling tidak miriplah dengan kamu. Kenapa? Karena di sini aku lihat itu dia sangat tertarik sama kamu karena kamu orang yang ramah, karena kamu orang yang mau mendengarkan keluh kesah dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kamu itu sangat perhatian sama dia, bahkan tulus gitu loh perhatiannya sama dia. Terus itu kamu itu orangnya penuh dengan kasih sayang. Apa ya, kamu itu apa sih namanya, bisa menjadi pendengar yang baik deh ya, dan selalu bisa menerima dia dengan keadaan apapun. Inilah yang membuat dia itu udah deh cinta mati banget sama kamu ya. Dia sempat gitu ngejalanin dengan wanita atau pria lain di luar sana, tapi nggak seklik kamu gitu, nggak se apa ya, se effort kamu gitu loh ya. Hubungan dia bersama yang lain itu tidak se-effort kamu, atau mereka itu tidak se-effort kamu, atau mungkin dia merasa nggak klik aja sama mereka, seperti itu. Bahkan ketika aku lihat di sini dia berpisah dengan kamu, orang ini tuh selalu kepikiran kamu, selalu apa ya, membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, tapi endingnya juga ya menurut dia lebih baik kamu gitu. Terus itu juga kalau aku lihat dia kayak ngerasa kesepian gitu deh kalau misalkan tanpa kamu di sisi dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, energi dia ini kayak hadir kembali di kehidupan asmaramu. Entah memang dia ini sudah datang lagi ke kamu, atau iya dia sempat datang lagi. Karena kalau
Two of Pentacles reverse, itu berarti energi dia sebenarnya saat ini tuh lagi berpisah sama kamu, atau mungkin tidak ada komunikasi atau menghindari kamu, bisa jadi. Intinya entah sudah berapa lama nih kalian itu tidak bertemu atau berkomunikasi kembali gitu ya, tapi energinya itu selalu ada di kamu, selalu nyantol ke kamu. Kenapa? Karena orang ini aku lihat memang lagi sibuk sama pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa memberikan waktu luang untuk kamu. Terus juga kalau aku lihat ya, energi orang ini mungkin terakhir kali saat dia datang ke kamu, orang ini tuh ini udah ngomong sama kamu, atau mungkin ya kalau misalkan dia belum ngomong tapi memang dia sudah ada niatan bahwa dia akan menghentikan kebiasaan lama dia, terutama tentang perselingkuhan ya. Dia nggak mau lagi selingkuh, dia hanya akan fokus pada pekerjaan dan kamu gitu ya. Cuman memang saat ini kalau aku lihat memang dia lagi bener-bener yang fokus ke pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memberikan waktu luang untuk hubungan ini. Makanya di sini aku lihat energi dia itu sebenarnya ada ya, ada di sekelilingmu, tapi secara fisik orang ini lagi menghindar atau lagi berpisah dengan kamu, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi orang ini nih sebenarnya memang benar-benar cinta sama kamu, benar-benar sayang sama kamu. Terus itu juga kalau misalkan kalian di sini belum menikah dengan orang ini, berarti sebenarnya orang ini tuh lagi ada suatu kewajiban pribadi yang harus dia penuhi, sehingga dia memang harus fokus sama kerjaan, fokus mencari uang untuk menanggung kewajiban pribadi dia ini. Entah ini tentang hutang piutang, entah itu tentang tanggungan ya, entah itu dia memang pengganti seorang ayah ya, atau tulang punggung keluarga, sehingga orang ini tuh benar-benar yang lagi fokus untuk menstabilkan finansial gitu ya, sehingga mungkin dia sudah lelah dengan pekerjaan karena terlalu sibuk, karena terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk yang harus dia selesaikan. Terus itu juga dia dikejar-kejar waktu untuk menghasilkan uang gitu ya, sehingga dia udah capek duluan, akhirnya tidak bisa meluangkan waktu untuk kamu gitu ya. Kalau aku lihat ini orang memang lagi bener-bener yang gila kerja ya. Terus itu kalau aku lihat kamu ini ternyata yang lebih effort ya terhadap dia. Jadi kamu ini lebih banyak melakukan usaha untuk hubungan ini agar bisa berjalan dengan lancar, agar bisa ada kemajuan ya. Tapi sebanyak apapun kalian berusaha dengan si dia ini agar hubungan berjalan dengan lancar, tapi selalu sia-sia, selalu nggak ada hasilnya, selalu stagnan hubungannya. Akhirnya pisah lagi, putus lagi, tidak ada komunikasi lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu kayak udah capek gitu sih sama orang ini. Tapi sayangnya orang yang telah membuatmu merasa lelah, telah membuatmu merasa capek, inilah orang yang sebenarnya memang sayang, cinta sama kamu, cinta yang banget sama kamu gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini orang ini tuh orang ini tuh sangat tertarik sama kamu secara fisik loh, fisik. Terus itu juga dia ngelihat bahwa mental kamu yang sekuat itu, bisa menghadapi dia, bisa kuat ngadepin tingkah laku dia, kelakuan dia yang hilang-hilangan ini terus gitu kan, sering mengabaikan kamu. Itulah yang membuat dia tuh lebih lebih yakin bahwa kamulah orang yang tepat untuk dia cintai, kayak gitu. Gini, jadi kalau memang kalian masih menginginkan ya orang ini, ya harus dari kedua belah pihak memang ya, untuk sadar bahwa namanya menjalin hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak, mau sama-sama berjuang, mau sama-sama berkorban gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman kamu di sini ya, aku lihat
nggak tahu mau sampai kapan energinya akan seperti ini terus gitu ya. Bahkan mungkin aku lihat di sini energi yang seperti ini itu terulang terus ya, datang sebentar tahu-tahu ngilang, entah ngilang udah berapa minggu berapa bulan datang lagi kayak gitu kalau aku lihat ya. Cuman sayangnya kalau kamu bertanya tentang siapa sih yang benar-benar mencintaimu, nih orangnya ya, orang yang hilang-hilangan ini energinya. Tapi ya mau dikata apa ya, kalau memang kamu masih mengharapkan dia ya silahkan ditunggu. Kalau misalkan tidak mau mengharapkan dia lagi ya cobalah untuk benar-benar move on ya, jangan sampai ada keraguan lagi. Karena orang lamamu ini atau mantanmu ini, kalau aku lihat masih energinya itu ingin berjuang sama kamu, ingin memiliki kamu, ingin mendapatkan kamu ya, ingin bersanding denganmu seperti itu. Cuman ya ini Two of Pentacles ya, terus itu apa nih, Ace of Cups ya. Jadi orang ini tuh masih banyak tanggungan ya di Two of Pentacles ya. Kalau kamu sih udah ngerasa capek ya, tapi kalau si dia ini masih sayang sama kamu. Nih ada Queen of Cup. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, kemudian Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.